Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dinten ieu kaping 28 Dzulhijjah pamitina kalender dinten ieu teh dinten akhir tahun 1420 40 genep 1440 genep aina terakhir dinten terakhir insyaallah kewengi malam hiji Muharram diantawis amalan kewengi salah sawiosna nyaeta ngaos Bismillahirrahmanirrahim kewengi ngaos nyaeta 12.000 biasa nama mangga wes satiasana insyaallah tiasa eta mah teu maksakeun we teh tiasa ya. Jadi usahakeun kewengi ngaos Bismillahirrahmanirrahim 12.000 eta amalan buya sepuh setiap 1000 netepan sunat 2 rakaat insyaallah nu gaduh hajat digabul hajatna Gusti Allah ya. Dina buku amalan dan doa Muharram sampai Dzulhijjah karangan Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih radhiyallahu anhu dia diuningakeun amalan dina sasi Muharram yang pertama puasa akhir tahun nyaeta ayeuna saena dina dinten ieu saum akhir bulan Dzulhijjah dan puasa di awal tahun tanggal 1 Muharram enjing usahakeun puasa ayeuna saum enjing saum faidah sebagai kafarah tebusan dosa selama 50 tahun ya ada orang rumaos seueur dosanya ya mudah-mudahan saum dinten ieu saum dinten enjing janten kafarah panghapus kafarah teh panghapus dosa 50 tahun amin. Yang kedua puasa pada tanggal 9 Muharram yaitu Tasu'a 9 Muharram puasa faedah agar tidak menyerupai tasyabbuh dengan kaum Yahudi. Ketiga, puasa pada tanggal 10 Muharram yaitu Asyura. Faidah menebus dosa setahun yang telah lalu. 4. Puasa pada hari Kamis, Jumat, Sabtu dari bulan Muharram. Boleh di awal, tengah atau akhir bulan. Faidah seperti beribadah selama 700 tahun. Seperti beribadah selama 700 tahun. 5. Berpuasa 1 hari di bulan Muharram membandingi puasa 30 hari. Amalan dan doa 1. Membaca ayat kursi sebanyak 360 kali pada hari pertama bulan Muharram 1 Muharram dengan basmalah di setiap 1 kalinya. Insyaallah ya amalan ngaos ayat kursi 360 enjing dilaksanakeun di komar ya. Jadi anjing di komar insyaallah amalan ayat kursi dilaksanakeun di komar 360 kali. Waktu membaca dimulai maghrib tanggal 1 Muharram sampai maghrib berikutnya. Jadi ngaos ayat kursi 360 kali tiasa kewengi, tiasa enjing, tiasa kewengi. Setelah membaca ayat kursi kemudian membaca doa di bawah ini. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil hali ila ahsanil hal. Ya Allah yang merubah segala keadaan, maka robahlah keadaanku kepada paling baiknya keadaan. Yang tadinya keadaanku ini kurang baik dalam segala hal, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Semoga engkau robah menjadi yang paling baik. Bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Faidah sebagai benteng penjagaan dari setan pada tahun tersebut. Jadi faidah nate sebagai benteng penjagaan dari setan pada tahun tersebut. Insyaallah moal kasurupan. Moal kasurupan ku setan, moal kasurupan kalakuanna kaos setan bedegong itu. Yang kedua, tanggal 1 Muharram, amalan tanggal 1 Muharram menulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali pada tanggal 1 Muharram. Jadi enjing ka komar nyandak pulpen, nyandak kertas bodas. Ya, anak-anak santri bawa pulpen, bawa kertas putih. Lalu setelah beres membaca ayat kursi 360 kali, menulis Bismillahirrahmanirrahim 113 kali. Faidah orang yang membawa beserta keluarganya dijaga dari segala keburukan. Berkah Bismillahirrahmanirrahim. 3. Membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali pada hari Asyura. Nanti di hari Asyura amalannya yaitu membaca surat Ikhlas 1000 kali. Waktu membaca dimulai maghrib malam tanggal 10 Muharram sampai maghrib berikutnya. 4. Doa ini dibaca pada tanggal 10 Muharram. Waktu membaca dimulai maghrib malam tanggal 10 Muharram sampai maghrib berikutnya. Itunya. Itu hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali dan doa yang lainnya. Insyaallah nanti itu untuk amalan hari Asyura. Nah, nanti sore sebelum maghrib usahakan membaca doa akhir tahun. Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa membaca doa akhir tahun. Nanti sebelum maghrib usahakan sebelum maghrib semua membaca doa akhir tahun. Insyaallah ada ya di Majmu' Syarif, banyak itu tulisannya. Di antaranya di kitab Kanzun Najah was Surur dijelaskan doa akhir tahun. Kita baca sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu min amalin fi sanati al-madiyati mimma nahaitani falam atub minhu wa lam tardahu wa nasituhu walam tansahu wa halumta anni ma'a qudratika ala uqubati wa da'autani ila taubati ba'da jara'ati alaika. Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfirli. Allahumma wa ma amiltu min amalin tardahu wa wa'adtani alaihi as-sawaba wal ghufrana fataqabbalhu minni wa la taqta' rajai minka ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu doa akhir tahun dibaca sebelum maghrib ya. 5:30 baca diulang-ulang minimal 3 kali. Diulang-ulang minimal 3 kali. Orang yang membaca doa ini di akhir tahun
Fa inna syaitan yaqulu ta'ibna ma'hu tulasana wa afsada fi'lana fi sa'atin wahidah. Kata setan, aku telah lelah ya bersama orang tersebut. Aku telah capek menggoda orang tersebut selama 1 tahun. Dan dia merusak akan godaanku pada satu saat ini. Itu dengan doa ini. Jadi sangat penting dibaca doa ini. Yang artinya Allahumma ya Allah ma'amiltu apa saja yang aku kerjakan. Min amalin dari perbuatan dari amal fis sanatil madhiyah pada tahun yang lalu. Yaitu tahun ini. Tahun 1446. Mimma nahaitani dari apa-apa yang kau larang aku. Falam atub minhu kemudian aku belum bertobat dari itu larangan. Walam tardahu dan engkau tidak ridha. Wa nasitu dan aku lupa akan itu pekerjaan. Walam tansau dan engkau tidak lupa akan itu perbuatan. Wa halum ta'ani dan bersikap hilim engkau Allah. Ani dariku, dari menyiksaku, dariku. Tidak segera menyiksaku. Ma qudratika ala uqubati serta kuasanya engkau atas menyiksaku. Wa da'autani dan mengajak engkau kepadaku ila taubati kepada taubat ba'da jaraati alaika setelahnya beraninya aku alaika menentang kepadamu. Oleh karenanya ya Allah, Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfirli. Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu dari itu dosa, faghfirli, semoga engkau mengampuni dosaku. Itu ya. Kemudian Allahumma wa ma amiltu ya Allah, dan apa saja yang aku kerjakan min amalin dari satu amal, dari amal baik kebaikan apa saja, tardahu yang meridhai engkau akan itu amal. Wa wa'adani dan berjanji engkau kepadaku alai atas itu amal ats-tsawaba akan pahala, ats-tsawaba akan pahala wal ghufrana dan ampunan. Fataqabbalhu minni maka terimalah itu amal dariku. Itu ya. Kita memohon kepada Allah. Wala taqta raja'in minka dan jangan engkau putuskan harapanku darimu. Ya Karim, wahidat yang maha penyayang. Ya Wahidat yang maha loman. Ya Arhamar Rahimin, wahidat yang maha pengasih mengalahkan seluruh yang mengasih. Yang berkasihani. Jadi yang pertama kita memohon ampunan dosa kepada Allah atas dosa yang kita lakukan selama 1 tahun. Wah, teka hitungnya kicup dipakai nu haram sabaraha kicup? Teka hitung. Dan sabaraha kecap nu ngomongkeun nu haram? Teka itu. Apokeun mah seueur dosa. Ya, yang pertama kita memohon kepada Allah. Yang pertama adalah memohon ampunan atas dosa yang telah kita lakukan selama 1 tahun. Yang kedua, kita memohon kepada Allah agar diterima amal kebaikan kita yang sudah kita lakukan selama 1 tahun. Intinya seperti itu. Intinya doa akhir tahun itu 2. Yang pertama memohon ampunan kepada Allah ya selama 1 tahun, memohon ampunan dosa kepada Allah selama 1 tahun. Yang kedua memohon agar diterima amal baik kita selama 1 tahun. Kata saudaranya, nah, setelahnya maghrib lalu membaca doa awal tahun. Jangan lupa baca tuh doa awal tahun. Ya, doa di awal tahun. Kita baca sekarang ya. Mudah-mudahan panjang umur semua. Amin. Sehat wal afiat, dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Doa pada awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nuran wa takunu lana
walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anta al-abadiyyu al-qadimu al-awwalu wa ala fadlika al-azimi wa karimi judika al-amimi al-mu'awwalu wa hadha amun jadidun qad aqbala as'aluka al-ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wal auna ala hadhihi nafsi al-ammarati bisu'i wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini doa awal tahun ya. Setelah kita saat maghrib atau setelah masuk maghrib juga bagus. Setelah masuk maghrib antara adzan qomat baca ini. Antara adzan kok di antara waktu ya yang diijabah itu antara adzan dan qomat. Jadi kalau sudah adzan di situ perbanyak doa. Itu doa waktu ijabah doa. Nah, sangat baik. Ini doa dibacanya setelah adzan sebelum qomat, dibaca 3 kali ya. Isinya ini doa memohon kepada Allah penjagaan pada bulan yang tahun yang baru. Memohon dijaga dari tergoda oleh kalau setan menggoda ya kerjaan setan menggoda, tapi mudah-mudahan kita berharap tidak tergoda ya. Dia menggoda kita tapi kita tidak tergoda oleh setan. Jadi intinya ini doa memohon kepada Allah agar dijaga khususnya pada tahun baru ini dari godaan setan dan para kekasih setan ya, pengikut setan, dan memohon pertolongan kepada Allah untuk menundukkan nafsu yang tukang memerintahkan kepada keburukan. Ini nafsu nih, jangan sampai kalah terus sama nafsu ya, agar kita bisa mengalahkan nafsu yang mengajak kepada keburukan. Juga kita memohon kepada Allah agar kita disibukkan dengan segala yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita memohon kepada Allah agar kita ini sibuk, mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, pikiran kita, hati kita sibuk dengan perkara yang bisa mengundang keridhaan Allah. Nah itu, kita memohon kepada Allah. Jadi intinya 3. Doa tersebut intinya 3. Yang pertama memohon penjagaan kepada Allah dari godaan setan dan dari godaan nafsu, dari ajakan nafsu ya. 2 berarti intinya ya. Pertama memohon kepada Allah agar kita sekalian dijaga oleh Allah. Jangan sampai tergoda oleh bujukan rayu setan, dan jangan sampai tergoda oleh bujukan rayu nafsu kita. Yang kedua, kita memohon kepada Allah agar kita di tahun yang baru ini disibukkan oleh Allah dengan segala perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang bisa mengundang ridha Allah. Itu yang kita harapkan dari doa tersebut. 2 poinnya ya. Jadi doa awal tahun isinya 2 poinnya. Yang pertama agar kita dijaga oleh Allah supaya tidak tergoda oleh rayuan bujukan syaitan dan rayuan bujukan hawa nafsu. Yang kedua, kita memohon kepada Allah agar disibukkan
Ya, disibukkan kita semua dengan segala yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan segala amalan yang bisa mengundang rahmat, ampunan, ridha Allah. Itu saja. Nah, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita sekalian. Dibacanya 3 kali. Nah, kalau orang membaca ini 3 kali, kata setan, dia memohon keamanan atas dirinya pada sisa umurnya. Itu wa tawakkala bihi malakani yahrusani minasyaitan wa atba'i. Dan menugaskan Allah bihi kepada orang tersebut 2 malaikat. Orang nih membaca doa ini, Allah tugaskan 2 malaikat. Yang tugasnya itu 2 malaikat menjaganya orang tersebut dari godaan setan dan pengikut-pengikut setan. Bala tentara setan. Insyaallah dijaga orang tersebut dari godaan setan, dari tergoda oleh setan, tergoda oleh nafsu, dan dari kejahatan-kejahatan setan dan pengikut-pengikut setan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kata saudaranya, jadi ulah kakantun saya nabisan mah antara azan dan qomat baca, ya. Baca we teu kudu teh ngariung berjamaah, ngan saya ngariung berjamaah. Sangat baik berjamaah itu, ya, sangat baik berjamaah, karena al jamaatu rahmatun, ya, jamaah itu bisa mengundang rahmat Allah, ya. Bahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a arba'una min ummati illa wa fihim waliyun lillah. Tidaklah kumpul 40 orang dari umatku, ya, apalagi lebih 40 orang nih kumpul di dalam kebaikan, tapi ya ada acara kebaikan, di situ dihadiri oleh 40 orang dari umatku, maka kata Nabi, jaminan dari Nabi, illa wa fihim waliyun lillah, melainkan pada mereka 40 orang ada 1 orang yang diangkat menjadi kekasih Allah, yang menjadi sebab diijabah doa ke atas. Jadi baiknya berjamaah, ya, di masjid, bapak-bapak, ya, ibu-ibu mau di rumah silahkan, ya, itu berjamaah agar apa? Tadi ijabah, ya, agar jadi ada besar harapan, ya, sangat besar harapan diijabahnya kalau kita berdoa berjamaah. Baiknya, sangat baiknya sebelum maghrib sudah siap-siap, setelah azan lalu baca doa ini antara azan dan qomat 3 kali, ya, diamalkan oleh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit pembahasan tafsir Jalalain surat Ar-Ra'd. Ayat yang kemarin Allah katakan di dalam surat Ar-Ra'd, penjelasan ayat yang kemarin, ayat yang ke-10, sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribum bin nahar. Ayat ini kata ulama ayat nomor ke-10 surat Ar-Ra'd. Kata ulama nih, wa hadhil ayah man tadabbaraha wa amila bi muqtadaha awrasathul ikhlas fi a'malihi. Bahwa ayat ini, siapa orang yang merenungkan ayat ini dan dia mengamalkan atas apa-apa yang ditetapkan oleh ayat ini, maka ayat ini akan menimbulkan kepada orang tersebut akan keikhlasan dari dalam segala amal kebaikannya. Jadi kalau orang merenungkan ayat ke-10 dari surat Ar-Ra'd, dia merenungkan dan mengamalkan, ya. Dia merenungkan dan ngobrol. Dia merenungkan dan mengamalkan. Maka Allah akan beri keikhlasan di dalam amal kebaikannya. Apa maknanya ini ayat? Sawaun adalah sama. Minkum dari kalian fi ilmihi ta'ala pada pengetahuan Allah ta'ala. Jadi di hadapan Allah tidak ada yang samar, semua sama. Man asarral qawla, bahwa orang yang merahasiakan akan ucapannya, wa man jahara bihi, dan orang yang mengeraskan atas ucapannya, sama bagi Allah.
tidak ada perbedaan. Artinya diketahui oleh Allah. Kita melaksanakan amal kebaikan, mau orang tahu, orang tidak tahu, tetap diketahui oleh Allah. Maka kita jangan ada ingin dilihat oleh orang. Jangan ada keinginan diketahui oleh orang, karena sudah diketahui oleh Allah. Apa yang kita kerjakan, kebaikan apapun, ya, itu semua diketahui oleh Allah. Wa man huwa mustakhfim bil lail, dan orang yang bersembunyi menutup diri dengan gelapnya waktu malam, wasaribum bin nahar, dan yang menampakkan diri dengan waktu siang. Gitu. Artinya di sini kita harus meyakini, ya, meyakini segala amal yang kita lakukan, baik yang tersembunyi, baik yang terang-terangan, semuanya diketahui oleh Allah. Tekudu hayang dikanyawan ku jelema, cukup nu uningana Allah itu. Maka fayastawi indahu israrul ibadah wa idharuha. Maka sama di sisi Allah merahasiakan ibadah dan menampakkan ibadah, enggak ada bedanya. Ya, sedekah sir, sedekah terang-terangan di hadapan Allah sama saja. Enggak ada bedanya. Merahasiakan ibadah dan menampakkan ibadah di hadapan Allah tidak ada perbedaan. Lailan au naharan, baik malam atau siang. Mata ulah dibeja-bejakeun kehadiran urang ka batur. Cukup sudah diketahui oleh Allah. Teu kudu dipiralkeun kehadiran urang teh. Teu kedah diwartos-wartos ka batur kehadiran urang teh. Cukup diuninga ku Gusti Allah. Nah, ini orang kalau merenungkan ayat ini dan mengamalkan kepada yang ditetapkan oleh ayat ini, maka ayat ini akan menimbulkan pada hatinya keikhlasan di dalam perbuatan amal kebaikannya. Wal muraqabatu li'annahu idza alima anna hadhil asya'a mustawiyatun indahu wa la yakhfa 'alaihi syai'un minha fala yastati'u ayyaqduma ala ma nuhiya anhu wala zahiran wala batinan. Karena sesungguhnya orang tersebut apabila dia telah mengetahui sesungguhnya ini perkara sama di hadapan Allah, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, semua sama, maka dia tidak mampu untuk melakukan atas apa-apa yang dilarang oleh Allah. Doraka dihareupeun keur aya batur diuninga ku Allah. Doraka keur nyorangan diuninga ku Allah. Akhirna manehna teu wani doraka keur nyorangan ge. Da boga rasa diuninga ku Gusti Allah. Gitu. Ya. Berbuat baik, orang tahu, orang lain enggak tahu, tetap diketahui oleh Allah. Kita melaksanakan kebaikan meskipun orang tidak tahu, tetap Allah mengetahui. Cukup diketahui oleh Allah, ya cukup. Nah, ini supaya mengobati penyakit hati dari ria, supaya kita punya sifat ikhlas di dalam melaksanakan segala kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua rizki ikhlas di dalam segala amal kebaikan, dalam segala amal soleh. Mudah-mudahan semua diberikan rizki keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.